Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat, menarik nih ya, dimana seorang ulama dari Muhammadiyah ya, dia adalah Imam Masjid An-Nur Gombong, Kebumen. Biasanya Muhammadiyah itu kan nggak begitu open dengan yang namanya Habib, tapi karena ada pertanyaan dari jamaahnya, maka beliau menjawab dengan dalil Qur'annya ya. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja dulu penjelasan daripada Ustadz Muhammad Wahyudi ini ya. Oke teman-teman, kita simak bersama. Mana Pak Faisal, ada masalah apa ini? Rame tak? Wis, Saya itu udah berbulan-bulan, malah mungkin setahun, fenomena Habib ini loh tak. wah. Jadi iya, mereka itu Habib Ba'alawi ya? kayak gitulah tak. Jadi mereka tuh merasa harus derajatnya lebih tinggi lah daripada yang lain. Harus kepengen dimuliakan. Oh, Nah, masyarakatnya jadi bingung tak. ya benar sekali. Gimana tak? Pusing saya tak. Iya. Gimana tak menurut Ustadz itu? Yang masalah Habib-Habib itu tak? Yang merasa lebih mulia. Lebih mulia derajatnya. Baik, ini nih sobat ngopi ini ya. Jadi kita menjadi bingung karena sekali tadi yang kita sampaikan, kita tidak berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalkan kita ambil contoh sederhana saja, kita pegang ayat ini, selesai sudah. Apa itu? Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh aku telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan aku jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabaila, untuk apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenali. Terus kemudian Allah berfirman di sini, inna akramakum, sungguh paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian ya. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah itu maha mengetahui, yang mengetahui detail. Alimun, maha melihat ya, khabirun, maha mengetahui sampai detailnya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu bingung, Pak Faisal. Jadi siapa sih yang sebenarnya mulia? Dia yang lebih takwa. Lah, yang tahu ketakwaan seseorang siapa? Allah. Lah, tapi kan, nah, ada orang-orang yang kemudian merasa diri lebih mulia. Perhatikan, kemuliaan tidak bisa diklaim oleh siapapun karena yang menilai itu Allah. Atqakum, yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Lah, ketakwaan bisa dilihat dari apa? Gampang sekali. Rasulullah bersabda, ya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka urut-urutannya sebenarnya sederhana. Ilmu, orang harus punya ilmu. Ilmu harus berbuah amal. Amal harus berbuah akhlak. Ya, maka sebenarnya kita gampang sekali bagaimana menilai apakah orang ini sudah lebih bertakwa kepada Allah belum. Lihat akhlaknya, dan dari sini kita akan bisa melihat, oh, ada orang tidak bisa menjaga apa yang dia katakan melalui mulutnya. Sederhana, lowong yang keluar dari mulut saja tidak bisa dijaga, apalagi yang di dalam hati, apalagi yang di dalam pikiran, karena yang di dalam hati dan pikiran lebih liar daripada apa yang keluar dari mulut kita ya. Disebut oleh Al-Quran itu, kalau sudah keluar dari mulutnya kok buruk, apalagi yang di dalam hatinya pasti akbar, pasti lebih besar lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin penilaian segala analisa segala macam, nggak usah. Pokoknya orang yang paling takwa itu adalah yang paling mulia di sisi Allah. Ketakwaan itu dinampakkan melalui akhlak. Oh, meskipun jubahnya itu sampai 3 meter, seberapapun, kalau dulu kiai saya bilang sederhana, meskipun bisa miber sundul langit ya, kalau kamu ketemu jangan mudah gumunan, kata kiai saya dulu. Kamu jangan mudah gumunan, jangan mudah heran. Jangankan ada orang sakti, kok dia bisa terbang ke langit sekalipun, kok akhlaknya tidak mengikuti Rasulullah, akhlaknya tidak mengikuti Al-Quran, jangan diikuti.
berarti dia orang yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah. Selesai. Kira-kira seperti itulah. Gara-garanya kita tidak mengikuti ini, ya, kita terperangah dengan hal-hal yang lain, tidak mengikuti ukuran yang dibuat oleh Al-Quran. Ukurannya sederhana. Yang paling takwa siapa? Yang paling takwa ya akhlaknya, itu yang nampak nanti. Kepada orang menghargai, tidak omongannya kasar atau tidak, menanamkan kebencian ataukah tidak. Oh, Al-Quran dawuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oh, kok malah dia ngajak dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan pitutur yang baik, ya, lemah lembut. Kok ada yang tidak seperti itu? Berarti kan, nah, kira-kira seperti itulah. Oke teman-teman, ya cukup jelas ya. Jadi kalau yang jadi tolak ukur itu akhlak. Makanya ada kata-kata adab itu lebih mulia daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Jadi di atasnya keilmuan. Perlu kalian ketahui, mungkin kalian yang belum kenal, adalah Ustadz Muhammad Wahyudi. Ini lulusan dari Tambak Beras, akan tetapi sekarang mengabdikan dirinya di Masjid Gombong, ya, Masjid An-Nur Gombong, Kebumen. Dan rata-rata jamaahnya adalah orang-orang dari kalangan Muhammadiyah. Dari sini kita tahu berarti orang-orang Muhammadiyah juga risau sebenarnya dengan adanya doktrin-doktrin kesesatan Pak Alawi itu, ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sebelum saya tutup, bagi kalian, ya, jika kalian menginginkan Quran Fuadi, yaitu Quran, ya, dengan terjemahan per kata dan juga susunan nahwunya sudah ada, ya, susunannya sudah ada di situ, penjelasannya juga sudah ada, kemudian pengajiannya juga ada di Ngaji Fuadi channelnya atau di Sobat Ngopi juga bisa. Oke, semoga bermanfaat. Allahumma biqil aqwam min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.